wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kuman Bernama. Oke. Jadi Sangat semangat sekali ya. kita gak akan ngebohong bahwa sekarang kita agak bad mood karena tadi kita udah recording 30 menit dan audionya sampah. Jadi ini kita retake ya. Ya. Tapi gak apa-apa lah, kita sebisa mungkin ingin membahas sesuatu, ingin mengobrol sesuatu dan mengisi jam kosong kita, betul? Betul, kita tidak akan menyerah dalam situasi apapun Wih, karena kita adalah kami Kuman. mahasiswa Indonesia. kami mahasiswa Sumpah. Indonesia. Sumpah. Sumpah. Tapi sebelumnya bro, kenapa ini udah mulai kritis, semangat nasionalismenya tuh seperti sedang terbangun. Ini ada apa ini? Ini mungkin bersangkutan dengan materi yang akan kita bahas. Pastinya dong. Pastinya ya. Karena kita udah bahas. Udah bahas sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah 2 kali tag. Udah 2 loh. kali tag. Oke, kita sudah tidak berpura-pura lagi. Ya. Tapi demi konsep, kita akan menanyakan kembali kepada si Manda. Jadi Manda, Gimana informan? gimana informan? Ada berita tentang apa kali ini? Ini ada berita tentang kasus yang terjadi di lingkungan kampus, Kasus apa itu? kekerasan seksual. Oh. Kekerasan seksual. Ada emang di kampus kita kekerasan seksual di Indonesia yang tertib ini. Kayaknya kamu salah baca deh. Sepertinya kamu salah negara deh. Kita kan damai ya. Kita kan sangat damai, sangat aman. Adil dan makmur. Ya. Tapi bener sih bro, kita kayaknya mau bahas pelecehan seksual di salah satu kampus. Ya. Lebih tepatnya di Universitas Universitas Riau. Unri. Ini belakangan sedang viral kemana-mana. Ya. Ada video pengakuan dari seorang mahasiswi yang berkata bahwa dia dilecehkan oleh salah satu dosen ketika melaksanakan kegiatan bimbingan begitu. Ya, dan dia merekam Ya. men-speak up Ya. dan menjadi viral ya. yang menjadikan dekannya pun panik. tapi kita coba runutkan terlebih Ya. dahulu ya. Jadi ini tuh Saya nggak sabar nih. udah nggak sabar. Ya, udah nggak sabar. Jadi sebenarnya ini tuh udah udah dimuat di berbagai media juga. Kemarin Matana juga ada satu episode khusus tentang kekerasan seksual di kampus. Predator katanya. Itu orang cukup lah buat menggambarkan kengerian dan keganasan orang-orang ini ya. Benar sekali. Predator. Nah, jadi dari mahasiswi Unri ini sendiri, kronologisnya adalah ketika bimbingan begitu, si mahasiswa ini dipaksa melakukan hal yang tidak senonoh lah. Ya. Ada apa sih? Ada kata-kata mutiaranya tuh? Bibir mana bibir? Bibir Bang, bibir mana bibir? Bang, bibir bang. Anjir, tapi jujur ya, sebelumnya ini kita ingin menyampaikan Ya. semangat gitu ya kepada Pada korban. Iya. Karena saya yakin banyak yang mendukung kalian, termasuk kita juga Termasuk gitu. kita, ya. 3 orang di sini akan mendukung kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya ke kasus ini tuh sudah dilaporkan ya? Ya. Sudah dilaporkan dan ternyata yang bagi orang cukup mengejutkan adalah ketika dilaporkan si korban malah dilaporkan balik Dilaporkan balik. Oke. oleh si dekan yang ternyata calon tersangka terduga lah. Terduga. Dan juga di situ banyak hal terjadi lah ya. Ya. Dalam hal ini dia banyak pembelaan gitu ya. Dia bilang bahwa dia akan menuntut jalur hukum kepada organisasi yang posting video si cewek itu gitu ya. Ya. Video pengakuan. Lalu juga dia akan meminta denda katanya sebesar 10 miliar rupiah. Terus dia juga bersikeras bahwa ini tuh adalah sebuah apa ya disebutnya? Sebuah fitnah gitu ya. Sebuah fitnah pencemaran nama baik dan dia akan mencari aktor intelektual. Ya. Pandangannya Pak Iwan? Yang pertama dari laporan beliau ya. Ya, laporan beliau. Kalau Anda meminta 10M, minta pada Rafathar. Ya karena gitu dari Anda melaporkan pun ya itu termasuk tindakan defensif yang ya, agak mencurigakan sih. Agak fishy kalau ya, kita sih Manda. agak amis gitu. Agak bau gitu. Iya, tapi kita nggak boleh sepihak lah. Ya, Kita coba pertimbangkan bahwa katanya ada kemungkinan bahwa dia ini sedang difitnah gitu. Di kampus ini banyak yang sedang mencoba menjatuhkan dia dan reputasinya gitu. Bagaimana menurut kamu?
Kamu katanya ada cerita tentang Sebelumnya terima kasih kepada saudara Adriansyah, ini jadi formal sekali ya. Ya. kepada saudara Presentasi. Kusuma. Saya akan bercerita sedikit mungkin. Jadi dulu om saya itu adalah profesor di universitas, Salah satu universitas. ya salah satu universitas di Bandung. Hmm. Dan memang beliau sering sekali difitnah untuk tujuannya untuk menjatuhkan jabatan beliau gitu. Jadi sebenarnya perihal jabatan di kampus dan Ya. lain sebagainya memang rentan fitnah begitu Ya, ya. Seperti itu. sangat rentan. Ada rentan aja sekali. begitu ya. Pasti Berkaca ada dari aja. kasus omnya Ya, Anda benar ya. sekali. Dan itu emang benar gitu. Sering terjadi fitnah tuh Sering gitu. terjadi, ada kalanya fitnah-fitnah itu memang Ya, berkeliaran emang. begitu ya. Nah, tapi dalam hal ini menurut Mane bagaimana? Menurut Mane ini difitnah atau tidak sih? Kalau menurut saya, pandangan saya, ini ada indikasi fakta sih. Iya sih. Orang tuh melihat dari gelagat juga kita curiga nggak sih? Jelas dong. Kita udah lihat videonya ya. Iya, dia Kita ya. udah lihat videonya dari cara dia berbicara. Bahkan dia pun mengakui. Iya ya, sempat ada pengakuan di laporan sebelumnya. Ya. Dia yang minta utusannya ya. Utusannya untuk ya mengklarifikasi lah, bilang bahwa dia tuh bilang bahwa ini tuh hanya sekedar ciuman kepada dari orang tua kepada anak lah gitu. Nah, jadi menganggap hal lumrah Hal lumrah gitu. Nah, tapi yang anehnya kenapa dia tiba-tiba malah seolah-olah dia difitnah Nah, gitu. itu Kalau kan. orang berarti agak kontradiktif kontra, ya, gitu benar ya. sekali. Jadi di sisi lain dia bilang apa, di sisi lain juga dia Benar bilang sekali. apa gitu. Jadi menurut orang agak mencurigakannya di situ sih. Orang sempat mikir, oh ya mungkin juga gitu ya. Mungkin aja Apalagi gitu. dengar cerita Maneh yang tadi Ya, benar. bahwa fitnah dan lain sebagainya tuh ada aja lah di tempat manapun gitu. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, ya dari yang tadi kita bahas gitu ya, dari yang ungkapan dia sebelumnya kepada utusannya itu, Ya. menurut orang itu agak aneh sih. Ya, karena Kalau seolah-olah mengintimidasi korban dan keluarga korban kan. Iya, benar. Yang itu biasa aja sih, nggak usah dianggap riuh lah, nggak usah. Iya. Kan ini seolah-olah ya pertama dia nggak mengakui bahwa itu terjadi. Itu terjadi. Dia mencari bibir. Dia mencari bibir ya. Mencari bibir. Dan saya rasa dari situ pun udah jelas gitu bahwa memang kejadian itu terjadi. Iya, benar. Yang pertama itu. Dan yang kedua dari dia melaporkan balik. Iya. Melaporkan balik si korban. Artinya ya benar ada tindakan defensif gitu. Yang membuat dia panik karena viral. Iya, karena rame juga. Karena rame kan, yang membuat dia panik dan akhirnya dia melaporkan itu kepada polisi. Cuman yang saya sayangkan di sini adalah dari bapak-bapak terhormat instansi pemerintah, kalau menurut saya lebih baik bereskan dulu dari laporan si korban ya. Karena setahu orang sebelum si terduga ini membuat laporan atas pencemaran nama baik, 1 apa 2 hari sebelumnya si korban pun membuat laporan. Gitu ya. Jadi menurut kita di sini mungkin bapak-bapak di instansi polisi lebih mengerti ya bagaimana bijaknya. Cuman menurut kita sebelum yang si pelakunya diterima begitu laporan si terduga pelaku, ya kita beresin dulu si korban. Kalau memang ternyata nihil hasil begitu dan tidak ada indikasi-indikasi, ya orang bisa diterima gitu. Karena kalau kayak gini kan bingung jadinya gitu. Dan tuduh-tuduhan gitu. Benar sekali. Dan publik pun jadinya bingung untuk di sisi lain ini fitnah lah, di sisi lain ini korban lah gitu. Karena dukungannya juga ada aja sih. Iyalah. Apalagi dari itu ya, Man. Apa sih, Mana? Yang dari istrinya teh? Istrinya buat status di Facebook. Apa sih gitu? Kalau dia bilang emang banyak banget orang yang pengen ngejatuhin beliau. Jadi dia tuh si istrinya tuh tetap bersikeras bahwa nggak akan mungkin gitu si lakinya. Nggak mungkin suaminya ngelakuin hal gitu. Kalau menurut saya ketika apa ya? Ketika memang ini adalah fitnahan bagi mereka, ya udah nggak usah lapor. Iya sih. Nggak usah lapor ke polisi dan apalagi minta denda. Oke, fokus memberantasi fitnah inilah. Nah, gitu kan dia. Fitnah ya. Iya gitu. Kan dia bilang mencari aktor gitu ya. Kalau cari aktor ya udah cari. Ya udah cari gitu. Nanti kalau udah ada selidiki. Iya, masih ada Arnold Schwarzenegger. Aktor tuh. Iya sih benar. Kalau mau nyari maksudnya ya fokus aja nyari gitu. Nggak usah harus kebagi lagi dengan Anda melaporkan ini kepada polisi gitu. Sampai nuntut 10 miliar gitu. sih agak aneh sih. Ya gitu, fokus di internal lah gitu. Iya.
Ya sih. Dan juga indikasi-indikasi bahwa ternyata ini tidak fitnah dapat diambil juga ya oleh kita, Ya. bahwa sebelumnya ketika melapor kepada pihak kepala Prodi. prodi Kepala katanya prodi, ya, ya. kata si korban, ketika melapor kepada kepala prodi, responnya cenderung tidak berpihak begitu, malah menertawakan gitu, Ya, mengabaikan lah gitu. mengabaikan dengan kata-kata seperti apa ya, malah menyudutkan begitu, Ya, benar. malah membahas hal di luar kejadian itu gitu, Ya. seperti kenapa kamu bimbingan gitu. Jadi ya seolah-olah menyudutkan Iya, korban kan gitu. kenapa kamu bimbingan meskipun tidak ada SK bimbingan. Jadi Ya. ini emang Dan bukan hanya, maksudnya bukan hanya kasus-kasus seperti ini, Gus. Saya pun merasakan gitu ya. Saya pun kuliah, kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Jadi saya pun pernah mengalami hal-hal seperti ini yang kita tuh sebenarnya minta Minta tolong, dukungan ya. minta bantuan gitu kepada pihak kampus, tapi mereka seolah-olah menyalahkan kami dengan kenapa nggak bayar? Harusnya bayar dulu. Kalau kita Baru kalian kesulitan ini. ya. Iya gitu. Padahal kita sulit uang. Dalam hal kita bayar bisa. Iya gitu maksudnya. Makanya kebayang banget sih, Iya sih, banget iya sebagai sih. korban yang sedang melaporkan kepada pihak kampus gitu Iya. ya, atau pihak prodi gitu. Apalagi dalam hal ini kasusnya lebih besar dari nunggak bayaran, bro. Iya benar. Ini lebih intens, lebih krusial mengguncang gitu. sih menurut orang. Benar. Orang cowok di sini, tapi orang ngebayangin dia cerita gitu, ngebayangin dia ada di posisi berdua sama si oknum ini. Iya benar. Terus si oknum melontarkan kata-kata, orang merinding loh kayak. Iya. Bro gitu. Kayak apa gitu? Iya, kayak kaget gitu orang. Kaget dan padahal kita laki-laki ya. Iya, apalagi yang mengalami. Jadi benar. kita benar-benar di sini ingin mengucapkan ya kepada korban semangat terus begitu untuk kasus ini, karena mungkin beban dia makin berat, bro. Karena dia dilaporkan balik, tapi orang yakin kalau misalkan kebenaran tuh bakal kembali kepada tempat yang benar lah gitu. Ya benar sekali. Pelecehan ataupun kasus-kasus serupa kayaknya memang marak, bro, di Indonesia ini. Khususnya di lingkungan pendidikan, lebih mengerucut lagi misalkan sekarang yang rame di kampus begitu. Jadi orang ngelihat catatan Najwa yang kemarin yang bahwa ada satu mahasiswi di Jawa Timur kalau nggak salah, salah satu universitas, dia sampai berhenti kuliah karena tidak bisa menanggung itu semua. Karena kebayang sih, bro, bagaimana terornya gitu. Ya benar. Ancaman. Iya, kayak bertemu, bener-bener kayak orang ngedenger dia cerita bahwa dia ada di satu ruangan bersama dia, si pelaku gitu. Terus dia melihat si pelaku dengan tatapan yang orang-orang bisa ngebayangin gitu bagaimana mencekamnya situasi itu. Jadi sekali lagi kita tegaskan untuk para korban untuk tetap semangat. Terus lah. Karena saya yakin banyak yang kalian tidak sendiri intinya. Nah, tapi menanggapi ini, Iwan, Menteri kita mengeluarkan Permendikbud nomor 30 ya, perihal kekerasan seksual. Jadi di situ dia mengeluarkan aturan-aturan, seperangkat aturan bagaimana untuk menindak kekerasan seksual ini di kampus. Sampai ada dibuatkan satgas untuk mengawasi lingkungan kampus agar terbebas dari hal ya semacam inilah begitu. Dan kita di sini jujur mengapresiasi penuh ya. Karena kita sangat apresiasi sekali, ini tuh seperti angin segar gitu bagi kita. Karena ya kita baca-baca, kita lihat-lihat juga kadang ya mungkin kita dengar dari satu atau dua orang teman sama mahasiswa gitu. Mereka kalau ini terjadi, hal-hal seperti ini terjadi, ada kecenderungan tidak mau melapor gitu. Karena takut gitu. Tidak dipayungi hukum yang jelas. Iya, gak ada payung hukum yang jelas gitu. Orang melihat dari salah satu lembaga bantuan hukum gitu, memang mendampingi korban kekerasan seksual di kampus itu susah. Karena aturannya bingung gitu. Mereka harus cari-cari data yang apa ya disebutnya, harus cari-cari pasal yang bisa kira-kira dimasukin nih gitu, biar nantinya ini bisa ditolongin. Dan sebenarnya itu nggak mencakup kekerasan seksual sama sekali, pasalnya nggak bisa dipakai. Dan sekarang alhamdulillahnya sudah dibuatkan. Jadi untuk ini kita respect sekali sih hal ini gitu. Kami dari Barsalas dan juga dari Kuman Bernama, jujur sangat mendukung sekali perihal permen ini gitu ya. Nah, tapi Bern, ya ada dulu break. Kita break. Ini benar kita break. Yuk.
Jadi kita udah bahas baru tadi ada permen yang menurut kita luar biasa lah ya. Dan tapi dengan itu semua sih ada yang pro dan yang kontra. Ya. Ternyata saudara bernama. Bagaimana Anda menanggapi ini semua? Ya, saya udah nonton ya. Kamu udah nonton kan? Saya udah nonton di Mata Najwa. Iya, Dan yang kontra, ada yang kontra dengan dalih berkomunitas agama atau atau ormas tertentu lah ya ormas gitu. tertentu lah. Dan dengan hormat, Dengan hormat, saya mengucapkan bahwa kenapa sih? saya Islam. tapi tidak terbayang ke sana gitu. Ya gitu. Di saat saya pertama kali baca tentang pasal-pasal yang ada di Permendikbud, saya nggak ada kepikiran untuk berzina karena kan yang kontra ini menyebutkan bahwa ini tuh ada kemungkinan atau memberi kesan lah kasarnya, memberi kesan dia akan melegalkan zina zina, gitu, itu hubungan seksual. hubungan seksual gitu. Padahal Jadi kita pertama membaca nggak ke situ. Enggak. Karena ada judul juga sih, maksudnya Iya. undang-undangnya juga ya. konteksnya tuh apa? Konteksnya ya kekerasan seksual. Benar. Gitu. Dan sanggahan ini menurut orang udah cukup jelas oleh Pak Menteri sendiri disampaikan bahwa Ya. ini tuh justru adalah implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri, Nah, gitu. itu Dari benar. Pancasila itu sendiri Benar, pertama gitu ya. Nah, tapi juga yang mengkritik di sini dia mengatakan bahwa ya udah ini tuh biar untuk dikaji ulang aja gitu. Ya kalau itu Tapi nggak apa? nggak apa, ya nggak masalah. Tapi Nggak masalah. masalahnya bro, rakyat Indonesia ini tahu sendiri kalau lihat apa-apa yang sedikit menyulut dia pasti terbakar. Malah bro, sampai ada yang bilang bahwa udahlah batalin aja. Gila dong. Iya. Maksud orang ini tuh adalah langkah yang bagus tapi udah minta batalin gitu. Mohon maaf ya. Saya hidup 21 tahun di Indonesia. Udah banyak regulasi yang menurut saya tuh saya blank. Udah kita nolak gitu. Konyol gitu ya. Konyol. Tapi saya rasa Untuk yang ini banyak juga kebijakan pemerintah yang baik, yang patut yang diapresiasi. patut untuk kita dukung gitu. Karena ini Dan dekat ini sih. ya, dan ini Permendikbud ini bagi saya aturan yang paling relevan bagi budaya di Indonesia Budaya untuk saat ini ya. Karena budaya Indonesia sekarang lebih condong ke hal-hal yang itu. Apa? Anda akan dihargai ketika Anda melakukan dosa. Apa ini filosofis sekali Anda hari ini? Iya, karena semakin sekarang semakin kesini dosa itu menjadi hal yang wajar gitu. Nah, ketika maksudnya kekerasan seksual di sini akan menjadi hal yang wajar nantinya ketika tidak ada payung hukum yang tebal untuk melindungi para korban dan atau calon korban ya. Dan untuk mencegah. Ini terjadi. Artinya mungkin calon-calon tersangka, calon-calon pelaku dengan mereka adanya akan, ini gitu. Dengan adanya ini mereka akan takut gitu. Iya, akan merasa ketakutan di awal untuk melakukan tindakan itu. Sekarang sering terjadi tindakan-tindakan seperti ini ya karena balik lagi nggak ada payung hukumnya, nggak ada hukum yang jelas di saat korban ini untuk melapor kemana gitu. Iya benar-benar. Mekanismenya seperti apa? Ya gitu, kalau itu terjadi begitu. Benar. Dan sekarang sudah ada begitu. Dan sekarang sudah ada, makanya kita dukung gitu. Harus kita dukung. Tapi yang tidak setuju ini dia tuh mempermasalahkan perihal banyaknya kata persetujuan begitu. Kata persetujuan dia ada tanpa persetujuan korban atau terus ada persetujuan. Jadi iya ada pengulangan untuk kata persetujuan gitu. Padahal ya dan mereka menyalir gitu bahwa dengan diulang-ulangnya persetujuan ini seolah-olah gitu. Oh, ini berarti kalau setuju ya biarin gitu. Oh, setuju ya biarin. Iya. Jadi seolah-olah ini mau melegalkan seks bebas. Ada fitnah seperti itu gitu. Ada kesan seperti itu gitu. Di luaran gitu ya. Dan menurut orang kalau perihal persetujuan ini, kata persetujuan ini kita bahas secara bahasa nih. Linguistik nih. Okay. Ini berpendapat aja ya. Anjing bangsat. Kita tuh sekarang mau ngomong susah ya. Apa-apa harus disclaimer, apa-apa harus maaf ya ini pendapat aku aja ya. Bangsat. Sejak kapan sih kita jadi kaku gini anjir? Berkehidupan bangke lah. Orang tuh rindu ngobrol-ngobrol yang
santai gitu. Kita tuh sekarang Demokrasi jadi lah ya. demokrasi, bener bro. Gak tahu ya, kita kan ya umur 20-an lah. Ya. Kita tuh harusnya ngerasain demokrasi bro. Benar sekali. Tapi demokrasi kita kayak gini dan tainya kita emang jadi merah. Udahlah, tapi ini perihal persetujuan ini. Nah, menurut orang kita pakai logika aja gitu, logika dalam berbahasa lah gitu ya. Karena tadi kan dari yang kontra menyebutkan bahwa ini tuh memberi kesan. Jadi multitafsir gitu, memberi kesan ada pewajaran terhadap seks bebas. Padahal menurut orang kalau persetujuan di sini dipakai dalam konteks bahasa hukum, mungkin ada anak hukum yang lebih ngerti ya. Ini pendapat aja. Tuh, lagi-lagi ini pendapat aja. Jadi kalau dalam bahasa hukum Anda dengan takut berenang. dikuatin dulu. Iya. Jadi kalau dalam bahasa hukum menurut orang kata persetujuan ini justru malah lebih kuat melindungi si korban. Bisa aja misalkan di sini diganti dengan kata dengan paksaan misalkan ya. Dan menurut orang dengan paksaan di sini agak masih rada belum bisa menutup sepenuhnya gitu, melindungi sepenuhnya. Misal masih ada celah. Masih ada celah karena gini, misal kita bayangkan aja ini. Suatu hari atau suatu ketika ada kejadian pelecehan seksual, tapi si korban tuh dibius atau dibuat tidak sadar terlebih dahulu. Ya itu apakah ada tanda-tanda pemaksaan gitu? Apakah pemaksaannya bisa dibuktikan gitu? Ya contoh nyatanya kasus Raihan. Itu kan yang terbuktinya yang bangun gitu. Ya. Sadar, padahal mereka semua dipaksa. Tapi yang bisa melaporkan dan ya bisa memberikan kesaksian adalah yang sadar. Bukan yang dipaksa tadi. Karena yang lainnya yang dipaksa ya korbannya udah banyak. Dan yang dipaksa itu nggak bisa sadar bro. Nggak bisa diidentifikasi dipaksanya kayak gimana. Benar. Nah kalau untuk persetujuan ini entah kamu sadar atau tidak sadar, tanpa persetujuan oke, sikat gitu. Menurut bisa lebih kuat melindungi sih. Makanya jawaban dari Pak Menteri yang perihal konteks tuh konteksnya nih apa dulu, lihat dulu dong konteksnya itu apa. Ini tentang kekerasan seksual. Yang kekerasan itu ya pasti ada hubungannya dengan paksaan gitu. Ketika Anda punya handphone dan Anda tidak setuju untuk Anda pinjamkan ke teman dan teman Anda mengambil itu tanpa persetujuan ya, itu kan paksa gitu kan. Hal sederhana aja kayak gitu. Iya benar-benar. Makanya konteksnya dulu, lihat apa nih. Jangan langsung ini kesini. Ya tapi mungkin mereka juga adalah putra terbaik bangsa kita juga yang memberikan tanggapan kontra. Tidak apa ya? Tidak menyalahkan. Cuman lebih kepada ya udah ini tuh ada efeknya gitu. Banyak orang yang jadi malah skeptis dan tidak percaya akan undang-undang ini gitu. Hak kalian boleh kontra, hak kita juga dong boleh pro. Iya benar-benar. Kan? Maksudnya ya kita pro akan Permendikbud ini gitu. Artinya kita patut untuk membela ini di saat kalian ada yang kontra gitu. Kita membela, berpendapat aja gitu. Itu sih intinya. Ya, mungkin begitu untuk pembahasan predator seksual di kampus ini. Predator. Dan jujur, ini kalian kalau yang datang ke sini mau mengharapkan video lucu kayaknya nggak ada. Enggak sih. Kita ini serius banget deh. Makanya kalau saya posisi di sini berarti tidak ada tertawa. Tidak ada tertawa gitu. Sorry tidak ada tertawa hari ini. Karena menurut orang ini adalah isu yang sangat harus serius lah gitu. Ya, harus kita perhatikan secara detail gitu. Karena kita juga warga kampus gitu ya. Iya, itu sih sebenarnya. Manda juga warga kampus. Kita nggak mau kalau suatu saat ada something gitu ya. Ya pasti. Takutnya gini, ketika tidak ada hukum, mohon maaf ya saya masuk lagi ya. Iya nggak apa-apa. Ketika tidak ada hukum, kita nanti bertindak secara kriminal gitu. Misal nih contohnya. Teman saya Manda diapa-apakan gitu. Misal ini. Saya tidak bisa melapor karena tidak ada payung hukum, akhirnya saya bertindak sendiri, menghakimi sendiri gitu. Salah juga dong gitu. Makanya Permendikbud ini adalah cara yang paling tepat atau aturan yang bagi saya paling relevan ketika untuk kondisi seperti ini ya. Karena emang banyak banget sih. Dengan ini kita harap ya situasi ini bisa selangkah lebih baik untuk dunia pendidikan kita ya. Ya makanya kata Mas Nadim kan ini bukan hanya kebijakan tapi gerakan. Betul. Artinya kedepannya kita ini nih yang bakal yang menentukan gitu. Ya gitu, yang bakal terus
mengawal ini gitu. Karena saya rasa masa depan negeri ini ada di tangan kita. Spesifiknya di tangan-tangan pemuda Di seusia kita. tangan-tangan pemuda seusia Jadi kita. kalau mereka tidak dilindungi ya Ketika mental mereka kena di rusak awal, di awal-awal. Karena psikisnya kena. umur gini memang umur krusial. Iyalah. Banyak permasalahan yang terjadi. Iya pasti gitu. Dan seharusnya dalam ranah ya belajar, dalam ranah publik kita tuh terlindungi lah begitu ya. Betul sekali. Ya mungkin segitu. Terima kasih banyak kepada semuanya. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah memperjuangkan ini, karena banyak banget bro di kampus-kampus banyak yang menyediakan layanan untuk korban begitu ya. Dan saya dengar selama ini perjuangan itu dari dulu loh gitu. Dan tidak mudah gitu. Ya bertahun-tahun gitu. Dan sekarang tuh seperti menemukan titik terang gitu. Rata-rata para mahasiswa setuju ya dengan adanya Permendikbud ini. Dan kita pun sebagai mahasiswa Indonesia setuju ya. Terima kasih. Begitu. Kami Kuman bernama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.